السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kehidupan dunia dengan berbagai perhiasan-perhiasannya itu telah kemudian membuat kita terperdaya sehingga barangkali kita lupa bahawa suatu saat yang saatnya sudah ditentukan Allah, kita akan kembali kepada Allah dan kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita memperhatikan perjalanan hidup orang tua Ustaz Syarifuddin seperti yang sudah disebut tadi, umurnya hampir mencapai 100 tahun. Ini barangkali beliau menjalani seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid di ayat 20 tentang gambaran bagaimana proses kehidupan di dunia ini apabila seseorang menjalaninya fase ke fase secara keseluruhan seperti almarhum menjalankannya. Tetapi banyak juga orang yang tidak sampai menjalani fase ini secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Allah buka ayat ini dengan awal kalimatnya adalah i'lamu, fahamilah oleh kalian baik-baik, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini la'ibun wa lahun, dia penuh dengan permainan-permainan yang kalau kita tidak mewaspadainya, kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, ini akan menjadi lahun yang melalaikan kita. Dari apa melalaikan kita? Nanti di ujung daripada ayat ini disebutkan kita akan lalai dari apa. Kemudian juga wa tafakhurun bainakum, sering sekali dunia ini menjadi tempat kalian saling berbangga. Bangga, mungkin lebih banyak hartanya, bangga lebih banyak keluarganya, bangga lebih kuat tenaganya, bangga dengan lebih banyak mungkin pendukungnya dan sebagainya, bangga dengan kelebihan-kelebihan materi duniawi. Wa takasurun fil amwali wal aulad, juga saling berlomba-lomba kalian memperbanyak harta, memperbanyak kemudian anak juga. Ini kata Allah, kamathali ghaithin, ini ibarat
Disebut di sini ibarat hujan, sebetulnya adalah ibarat sebuah pohon. Sebuah pohon, waktu ditanam dia kecil, ya, bahkan barangkali lemah dia karena dia kecil. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Kuffar di sini bukan orang kafir, artinya adalah zurra, orang yang menanam. Di mana ketika pohon tadi kecil ditanami oleh seorang yang menanam pohon, kemudian disirami dia oleh air hujan. Kamathali ghais, inilah dia air hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, membuat orang yang tanam pohonnya tadi menjadi terkagum-kagum dia melihat pohonnya sudah membesar, kemudian hijau ranau, kemudian begitu menarik pandangan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju", pohon yang karena disirami hujan ini dari kecil membesar, kemudian menjadi hijau, memberikan buah. Kemudian dia akan bergerak, yahij, bergerak. Fatarahu musfarra, maka suatu saat kamu akan melihat pohon ini kemudian akan layu menjadi kuning dia dari hijau tadi. Summa yakunu hutama, kemudian bergerak lagi dia dari waktu ke waktu, malah dari layu kemudian menjadi mati dan menjadi ranting, menjadi kayu bakar. Inilah satu gambaran hidup kalau seluruhnya kita jalani seperti almarhum, bahwa kita waktu kecil organ-organ semuanya pada lemah, ya, karena belum tumbuh dengan baik. Kemudian tentu kita mengkonsumsi makanan dan minuman sebagainya, maka menjadilah kita seorang pemuda yang kuat secara fisik, ya, yang juga tadi tumbuh dengan baik. Nah, pahamilah bahwa kemudian bergerak kita dari waktu ke waktu, ya, menjadi kemudian masuk fase kita melemah, organ-organ melemah, otot-otot melemah, penglihatan melemah, macam-macam daya kemudian bergerak menjadi melemah. Dari melemah ini, ya, orang mengatakan mungkin orang di atas umur 40 ini sudah mulai bergerak untuk kemudian turun. Maka terus saja ini kemudian turun sampai kemudian kita layu, sudah tidak punya kemampuan bergerak lagi, sehingga kebanyakan mungkin orang sudah tidur, tergeletak, tidak bergerak lagi. Nah, ujungnya tentu seperti pohon tadi akan mati. Nah, ini kalau seluruh proses kita jalani. Tapi banyak juga dalam kehidupan ini orang tidak menjalani proses ini dan fase ini semua. Banyak anak yang masih kecil sudah meninggal, banyak anak muda yang sudah meninggal, sehingga disebutkan bahwa kalau lahir selalu mengikut tertib. Enggak pernah tertib ini kemudian tertukar. Pasti duluan lahir bapak, baru lahir anak, kemudian baru lahir cucu. Tapi meninggal tidak mengikut kepada aturan ini. Banyak kakeknya masih ada, cucunya sudah meninggal. Banyak bapaknya ada masih, anaknya sudah tidak ada. Maka kehidupan dunia yang penuh dengan macam-macam tadi zinah, perhiasan-perhiasan yang kemudian melalaikan kita ini. Dari apa kita dilalaikan? Wa fil akhirati azabun syadid. Kita lupa bahwa di akhirat itu ditunggu oleh pilihannya satu azabun syadid, azab yang sangat pedih. Yang kedua, wa maghfiratun minallah wa ridwan, ditunggu dengan keampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup dengan mengingatkan kita lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini dipenuhi dengan mata. Mata ini perkara yang senang secara jiwa, enak dia, nyaman. Tetapi
dia gurur. Enak, nyaman, tapi menipu daya. Enak, nyaman, tapi menipu daya. Apa yang dibuat kita tertipu daya? Kita tidak ingat bahwa di akhirat itu pilihannya cuma dua. Tempatnya hanya ada dua, tidak banyak. Surga apa neraka. Pilihannya hanya dua, azab atau ridha Allah. Tidak banyak pilihan. Maka salah satu yang ada kita belajar ketika di Gontor, ini sebetulnya adalah hadis Nabi SAW. Innal abda baina makhafataini. Kita tidak sampaikan sampai akhir. Kita ambil saja di ujung daripada hadis ini, dari sebuah khutbah Rasulullah. Walladhi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tab wala min darin illa al-jannatu wan nar. Demi zat, ini sumpah Nabi kepada Allah, demi zat yang nyawaku di tangannya, ma ba'dal mauti min musta'tab. Tidak ada lagi peluang kalau sudah mati kemudian minta ampun. Tidak ada peluang setelah mati untuk kita bertaubat. Tidak ada lagi. Wala min darin illal jannatu wan nar. Dan tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Maka jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat seumpama Al-Hadid 20 ini Allah mengingatkan kita tentang perumpamaan kehidupan di dunia ini agar kita tidak kemudian tertipu daya dengan dunia ini. Kalau kita perhatikan sekarang, Masya Allah, para jamaah takziah yang mulia, ya betul-betul karena dunia ini membuat kemudian manusia ini luar biasa, sampai berkonflik, berperang, kemudian bertikai, kemudian beriri dengki, berfitnah dan sebagainya. Semua yang dikejar adalah dunia yang sebetulnya hanya sementara, hanya sesaat. Tetapi akhirat yang itu adalah selama-lamanya. Maka kemudian itu yang kemudian tadi tertipu daya. Nabi SAW tentu sebagai qudwah dalam segala hal. Termasuk di dalam hal bagaimana beliau memandang dunia ini. Di dalam kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ketika disebutkan tentang perkara-perkara yang membuat hati seorang mukmin ini menjadi keras, sehingga dia menjadi orang yang tidak taat kepada Allah dan hidupnya dengan maksiat, adalah perkara hubbud dunia. Perkara hubbud dunia. Selain yang lain-lain. Nah, di situ disebutkan kemudian bagaimana Nabi SAW terhadap dunia ini. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW sebagai raja, sebagai pemimpin, tapi tidur di atas tikar, tidak di kasur yang empuk, yang kemudian membekas di badannya, sampai kemudian membuat Umar bin Khattab menangis melihat Nabi seperti itu. Lalu kemudian Umar mengatakan bahwa Kaisar Romawi, kemudian Persia, para raja tidur di kasur yang empuk. Bolehkah saya mengambilkan untukmu, ya Rasulullah, tempat tidur yang nyaman? Rasulullah mengatakan kepada Umar, la mali wali hadhihi dunya illa ka'abiri sabilin istadalla tahta syajaratin summa tarakaha. Apalah saya di dunia ini? Hanya ibarat seorang musafir yang sedang menuju ke satu tujuan, yaitu akhirat. Lalu kemudian karena kelelahan beristirahat sejenak di bawah pohon, kemudian akan meninggalkan pohon itu, berangkat lagi. Inilah orang yang tentu paham betul bagaimana hakikat dunia, bahwa dunia ini
semuanya adalah sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Tapi berapa banyak orang kemudian tadi mengejar dunia yang sementara ini pelontang-pelanting dengan mengabaikan akhirat yang sesungguhnya adalah kehidupan selama-lamanya. Banyak sekali nanti ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah menceritakan agar ini jadi pelajaran tentang penyesalan orang-orang yang meninggal dunia, minta kembali ke dunia ini, kemudian berjanji dan berkomitmen akan mengisi waktu hanya dengan amal saleh dan taat kepada Allah. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dalam neraka menjerit-jerit, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong kami dikeluarkan lagi ke dunia. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, pasti kami akan melakukan amal-amal saleh yang dulu kami tertipu daya oleh perkara-perkara zinatud dunia dan sebagainya. Maka tolong kami diberi peluang untuk kemudian kembali ke dunia dan berkomitmen untuk menggunakan waktu hanya untuk amal saleh dan ibadah kepadamu. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, sudah semua kalian dulu diberi waktu, diberi peluang untuk menjalani kehidupan. Waja'akumun nadhir, bahkan sudah datang yang mengingatkan kepada kalian, yaitu banyak ayat-ayat tadi tentang hakikat dunia seperti apa. Jangan tertipu daya dengan dunia yang sementara ini, tetapi hendaknya kita jadikan ini sebagai jalan meraih kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan kita semua dari tertipu daya dengan dunia yang sementara ini, dan memberikan kesadaran yang penuh kepada kita untuk mempergunakan seluruh nikmat yang melekat kepada kita yang Allah beri adalah untuk meraih kebahagiaan selama-lamanya, yaitu kebahagiaan akhirat yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh.